Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis statistika deskriptif mengenai data SNBP PTN tahun 2026. Presentasi ini akan membahas bagaimana distribusi penerimaan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia, serta bagaimana karakteristik data tersebut jika dilihat dari sudut pandang statistika. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Udah dikenal tapi nggak disayang. Perkenalkan, saya Arda Wicaksono Riawan, MTM 2516165620027 dan rekan saya Ahmad Fikri Faiz Wildan dengan NPM 25161562038. sebagai latar belakang SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi merupakan salah satu jalur utama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Setiap perguruan tinggi negeri memiliki kapasitas atau daya tampung mahasiswa yang berbeda-beda, tergantung pada kebijakan, fasilitas, serta jumlah program studi yang tersedia. Perbedaan ini tentunya menghasilkan variasi data yang menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu, kami melakukan analisis statistika deskriptif untuk memahami bagaimana distribusi jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP di berbagai PTN, serta untuk melihat apakah terdapat pola tertentu dalam penyebaran data tersebut. Adapun tujuan dari analisis ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana distribusi data penerimaan mahasiswa antar perguruan tinggi. Kedua, untuk menganalisis tingkat penyebaran jumlah mahasiswa yang diterima apakah merata atau tidak. Dan ketiga, untuk mengetahui nilai rata-rata penerimaan calon mahasiswa melalui jalur SNBP. Dengan tujuan ini diharapkan kita bisa mendapatkan gambaran umum mengenai perbedaan kapasitas antar PTN di Indonesia. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data sekunder, artinya data yang kami gunakan tidak dikumpulkan secara langsung, melainkan diperoleh dari sumber yang sudah tersedia, yaitu website resmi masing-masing perguruan tinggi negeri. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang karena berupa angka, yaitu jumlah mahasiswa diterima SNBP di berbagai PTN. Sampel dalam penelitian ini diambil dari beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Di antaranya adalah UB, Polij, UNER, UNESA, dan ITS. Sampel ini dipilih karena mewakili variasi perguruan tinggi, baik dari segi ukuran maupun jumlah mahasiswa yang diterima. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup representatif mengenai kondisi sebenarnya. Pada bagian ini ditampilkan juga tabel data yang berisi jumlah mahasiswa yang diterima di masing-masing PTN. Data ini menjadi dasar utama dalam analisis yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat adanya perbedaan yang cukup tinggi, cukup signifikan antara perguruan tinggi. Berdasarkan perhitungan, diperoleh rata-rata sebesar 2.531,9. Tidak terdapat modus karena tidak ada nilai yang berulang. Hal ini menunjukkan data cukup bervariasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi data cukup bervariasi dan tidak memiliki nilai yang dominan. Berdasarkan perhitungan, median terdapat di nilai 2.377,5. Dan kuartil pertama menunjukkan bahwa 25% data berada di bawah 1.779,5. Dan kuartil kedua menunjukkan bahwa 50% data berada di nilai 2.377 dan kuartil ketiga
75% berada di nilai 3.223,75. Selain kuartil, terdapat juga ukuran penyebaran lain yaitu desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci dibandingkan kuartil. Desil terdiri dari D1 hingga D9, di mana setiap desil menunjukkan posisi tertentu dalam distribusi data. Sebagai contoh, D1 menunjukkan 10% data di nilai 1204,3, desil kedua 20%, 1592,2, D3 30%, menunjukkan di angka 1927,5, D4 40% di angka 2100, D5 50% di angka 2377,5, D6 60% di angka 2570,8, D7 70% di angka 2936,7, D8 80% di angka 3464,6, D9 90% di angka 3893. Selanjutnya kita menghitung range. Range atau jangkauan data. Range diperoleh dari selisih antara nilai data terbesar dan data terkecil. Data terbesar di angka 6509 dan data terkecil di angka 1052 dan diperoleh hasil 5457. Selanjutnya kita membahas mengenai deviasi kuartil. Deviasi kuartil merupakan salah satu ukuran penyebaran data yang didasarkan pada kuartil yaitu Q1 dan Q3. Deviasi kuartil digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data di bagian tengah tanpa terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Rumus deviasi kuartil ada sebagai berikut. Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 dan memperoleh nilai 1444. Dalam konteks data SNPP, deviasi kuartil membantu kita melihat apakah mayoritas PTN memiliki jumlah penerimaan yang relatif mirip atau justru sangat bervariasi. Selanjutnya adalah varians. Varians merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh setiap data menyimpang dari nilai rata-rata. Varians dihitung dengan cara mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai data dengan nilai rata-rata. Dan kita memperoleh nilai di angka 1.305.854,40. Selanjutnya kita membahas standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varians dan merupakan ukuran penyebaran data yang paling umum digunakan. Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut. Akar dari varians. Dalam kasus data SNPP, standar deviasi yang tinggi menguatkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara PTN dengan daya tampung tinggi dan rendah. Standar deviasi kita memperoleh di angka 1142,47. Selanjutnya, Diagram batang digunakan untuk memvisualisasi perbandingan jumlah mahasiswa antar PTN. Melalui diagram ini, kita dapat dengan mudah melihat perbedaan tinggi batang yang merepresentasikan jumlah mahasiswa. Terlihat bahwa beberapa PTN memiliki jumlah penerimaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Contohnya, pada Universitas Negeri Surabaya dengan total penerimaan 6.509 mahasiswa, ada juga dengan total penerimaan yang sangat kecil, sangat rendah dari Universitas Bangka Belitung, yaitu dengan total 1.052. Histogram digunakan untuk melihat distribusi frekuensi dari data yang ada. Melalui histogram, kita dapat mengetahui bagaimana penyebaran data, apakah cenderung merata atau tidak, atau terkonsentrasi pada nilai tertentu. Dari grafik ini terlihat bahwa data tidak terdistribusi pada nilai tertentu.
Pada bagian ini ditampilkan analisis frekuensi dari data. Frekuensi menunjukkan seberapa sering nilai tertentu muncul dalam data. Namun, karena data yang digunakan bersifat unik, maka frekuensi masing-masing nilai relatif sama, sehingga tidak ada pola dominan yang terbentuk. Lanjut. Berdasarkan seluruh hasil pengolahan data dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, distribusi data tidak merata yang berarti terdapat perbedaan signifikan antar PTN. Kedua, terdapat gap atau jarak yang cukup besar antar PTN dengan jumlah penerimaan tertinggi dan terendah. Ketiga, PTN besar cenderung memiliki daya tampung yang jauh lebih tinggi dibandingkan PTN yang lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimbangan kapasitas antar perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai kesimpulannya, rata-rata jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBP adalah sekitar kurang lebih dari 2.500 mahasiswa. Namun, data menunjukkan bahwa penyebaran tidak merata dan memiliki variasi yang tinggi. Selain itu, tidak terdapat nilai modus karena semua data bersifat unik. Dengan demikian, data dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam daya tampung mahasiswa antar PTN di Indonesia. Jadi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Presentasi ini memang sudah sampai di bagian akhir, tapi mungkin masih ada hal-hal yang belum sempat tersampaikan atau bahkan belum sepenuhnya dipahami. Karena pada akhirnya tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sempurna dan tidak semua yang kita sampaikan langsung menemukan tempatnya. Terima kasih sudah bertahan pada sampai titik ini, sudah mendengarkan dengan segala keterbatasan yang ada, dan jika ada kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini tetap bisa meninggalkan sesuatu walaupun tidak banyak. Terima kasih. Saya Arda Wicaksono Riawan dan rekan saya Ahmad Fikri Faiz Wildan. Izin pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.